berada di alam barzah. Kalau menyebut alam barzah otomatis masuk alam kubur. Kalau alam kubur kita sebut belum tentu masuk alam barzah. Makanya membacakan suratul Fatihah yang diniatkan untuk orang yang meninggal dunia supaya cepat sampai berselawat dulu kepada Rasulullah ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hentikan dulu sejenak, berhenti sejenak, lalu sambung summa ila ruh, summa ila arwah pada padai, summa ila ruh, sebut namanya bin atau binti siapa, lalu kita hadirkan, kita undang, ya malaikatur roh bil amali syafaat roh, sebut lagi namanya bin atau binti siapa, indal barzah, bukan indal kubur. Kenapa harus indal barzah? Boleh jadi yang kita doakan sementara berjalan-jalan arwah. Kenapa begitu? Anaknya yang di Malaysia dilihat meskipun meninggal dunia di Malangki. Anaknya yang di Jakarta dilihat meskipun meninggal di Masam. Itu sudah alam barzah dan lain sebagainya. Jamaah Tazkiratul Maut yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada kesempatan yang sangat berharga ini, bahwa keluarga menghadirkan kita dalam Tazkiratul Maut. Hari ini adalah hari yang ketiga, berarti masuk nanti malam yang keempat. Ingat, malam pertama sampai malam yang ke-9 arwah almarhum orang atau saudara kita hanya sampai di pintu melihat keadaan rumah. Kalau ada yang baca Quran, alhamdulillah. Ada anaknya sholat, istrinya sholat. Kalau mau tersenyum arwah suami kita, kalau mau tersenyum arwah almarhum, perbaiki hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan lupa hubungan kepada sesama manusia. Siapa sahabat dekatnya almarhum, dekati, berbuat baik supaya tersenyum arwah. Jangan sampai 1 bulan, 2 bulan setelah meninggal kita tidak kirimkan bacaan Al-Fatihah. Anaknya alhamdulillah sudah remaja ya, SMP. Hari Jumat nanti hadir anaknya di masjid. Kalau hadir di masjid, karena arwah orang yang meninggal dunia itu setiap hari raya hadir dia. Hari raya dalam Islam ada 3. Ada hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, hari raya Jumat. Kalau Isra Mi'raj itu bukan hari raya. Maulid Nabi bukan hari raya. Hari raya dalam Islam ada 3. Fitri, kurban, dan hari raya Jumat. Setiap hari raya dalam kitab Daqaibul Ahbar, ruh orang tua kita hadir di masjid meskipun sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Makanya kita yang sebagai anak setiap hari Jumat hadir di masjid. Supaya apa? Tersenyum arwah orang tua kita. Jangan sampai menangis. Karena dalam kitab Daqaibul Ahbar bertanya sama ruhnya, wahai saudaraku, ini bertanya dia, kenapa kamu menangis? Hari Jumat yang kemarin kamu merasa gembira, kamu tersenyum dengan saya. Kenapa hari ini kamu menangis? Apa jawaban ruh yang menangis? Hari ini saya menangis karena anak saya sudah tidak ada yang hadir di masjid. Dia sibuk dengan pekerjaan dunianya, dia sibuk dengan nilangnya, dia sibuk dengan empangnya, dia sibuk dengan walidnya dan lain sebagainya. Tidak ada yang hadir pada hari Jumat, makanya saya menangis pada hari ini. Oleh sebab itu, nanda saya insya Allah menjadi anak yang soleh, yang senantiasa mendoakan orang tua, ibu juga istri almarhum. Mudah-mudahan senantiasa berdoa, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita semua merasa kehilangan, kita semua kaget dan lain sebagainya dengan apa yang dialami oleh almarhum. Tapi ingat dan ingat, itulah yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, mari kita ikhlaskan, mari kita doakan. Mudah-mudahan amal ibadah almarhum senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa dan salah dapat diampuni sehingga mendapatkan yang namanya nikmat kubur. Terakhir, khusus kepada kita ibu-ibu majelis taklim, dimanapun ibu-ibu majelis taklim ramai, dimanapun ada pengajian yang membanjiri acara itu adalah majelis taklim. Satu yang kami minta dengan hormat, dengan rendah hati, jangan gara-gara masalah sedikit tidak baku omong,
masalah sedikit baku bombe dan lain sebagainya. Ibu, ada yang baku bombe di sini? Tidak ada sekarang? Tidak tahu besok? Tidak ada ya? Iya. Saling memaafkan. Mungkin ada masalah kemarin-kemarin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan hidayah kepada hambanya yang bersatu. Silaturahim diperbaiki, karena kalau bagus silaturahim kita, insya Allah nanti di depan pintu surganya Allah, itulah yang akan membantu kita, itulah yang akan membimbing kita menjadi syafaat di hari kemudiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat, siapapun yang lebih dulu memutuskan hubungan silaturahim belum diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biar Anda puasa Senin Kamis, biar Anda mengaji sampai 30 juz, tapi kalau memutuskan hubungan silaturahim tadi lebih awal saya menyampaikan, berbuat baiklah kepada seluruh manusia sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu, wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Dan yang paling akhir adalah mari kita bersama-sama untuk menggunakan anugerah yang diberikan Allah kepada kita demi kebahagiaan kampung akhirat kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quranul Karim surah Al-Qasas ayat 77, wabtagi fima atakallahu darul akhirah, raihlah kebahagiaan kampung akhirat dengan anugerah yang diberikan Allah kepadamu. Kesehatan adalah anugerah, kesempatan adalah anugerah, jabatan adalah anugerah, dan lain sebagainya, semuanya adalah anugerah. Kita gunakan untuk memperbaiki diri kita, untuk mengamalkan apa yang diajarkan oleh Rasulullah, supaya kita berbahagia di kampung akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sore hari ini arwah almarhum mengatakan, wahai saudaraku, wahai istriku, wahai anakku, wahai sahabatku, kaum muslimin wal muslimat, aku dalam keadaan haus, aku dalam keadaan lapar, aku mau minum, aku mau makan. Yang diminta adalah doa dari kita. Itulah arwah orang yang meninggal, yang diminta adalah doa. Oleh sebab itu, inti daripada tazkiratul maut adalah kita mendoakan keluarga kita, mudah-mudahan dilapangkan kuburannya, diberikan cahaya, diberikan penerang dan lain sebagainya. Kemudian keluarga yang ditinggalkan dalam keadaan sabar, dalam keadaan menerima keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang terpenting anak-anaknya senantiasa mendoakan almarhum supaya tetap tersenyum arwah orang tua kita. Mari kita menundukkan kepala sejenak seraya mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan acara kita hari ini diberkahi. Lalu yang kedua adalah amal ibadah almarhum diterima, dosa dan salahnya dapat diampunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu orang-orang tua kita yang sudah kembali duluan menghadap kepada Allah, yang arwahnya menatap anaknya, semua yang hadir pada kesempatan ini kita doakan juga supaya tersenyum arwah. Wa qala rabbukum udhuni astajib lakum, amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan yuafi ni'amahu wa kafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, khusus untuk almarhum. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu. Niatkan juga untuk orang-orang tua kita, karena kita yang hadir pada hari ini tidak tertutup kemungkinan orang-orang tua kita yang duluan meninggal dunia. Kita doakan karena arwahnya hadir juga kemanapun anaknya melangkah. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu. Kita doakan, niatkan untuk agama kita, untuk diri kita, untuk kesehatan kita, untuk ibadah kita, untuk sakratul maut kita, karena kita pasti akan mengalami sakratul maut. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan
ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut ya Allah, wa taubatan qabla al-maut ya Allah, wa taubatan qabla al-maut ya Allah. Berikan kami kesempatan untuk bertaubat ya Allah sebelum datang mautmu, sebelum Engkau merintahkan malaikat Israel untuk mencabut nyawa hamba-hambamu ya Allah, wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. Mohon juga kepada Allah supaya diberikan nur dalam hati kita, supaya kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya kita kembali dalam melapaskan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma nawwir qulubana binuril ilmi wal ma'rifah wa labisna libasat taqwa wal istiqamah wa khtim lana ya arhamar rahimin bi husnil khatimah wa la tahtim lana bisu'il khatimah. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إلى أرواح namanya Amin bin ya malaikatur rahmah bila amali syafa'at ruh indal barzakh al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih dahulunya mohon dimaafkan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah tasyah yang saya hormati, itulah tadi nasihat tasyah yang telah kita dengarkan bersama. Semoga kita dapat mengambil hikmahnya dan dijadikan amalan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan kepada pembawa hikmah, semoga bernilai ibadah dan dihitung pahala di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuhanlah akan membalas semuanya. Dan pada akhirnya satu pengucapan usikum wa ya bitamwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidur yang jauh deh. Ya, demikian acara takziah hari ketiga almarhum Aminuddin di Tongpe Desa Pangkajua. Semoga almarhum husnul khotimah masuk surga di hisab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.